Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kemarau panjang yang melanda Desa Penadaran, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, menyebabkan sejumlah warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Polsek Gubuk hadir menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan air bersih didistribusikan ke titik-titik yang mengalami kekurangan pasokan air sehingga dapat dimanfaatkan oleh warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak, minum, dan keperluan rumah tangga lainnya. Kehadiran personel Polsek Gubuk merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus memperkuat hubungan dan kepercayaan antara Polri dan warga. Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara bijak dan terus menjaga kebersamaan serta gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau hingga kondisi kembali normal. Dari Polsek Gubuk, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menggelar apel gabungan kesiapsiagaan bencana musim kemarau tahun 2026 di lapangan Setda Kabupaten Pekalongan. Apel ini menjadi langkah awal memperkuat kesiapan seluruh unsur menghadapi potensi bencana yang dipicu musim kemarau. Apel dipimpin langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman dan diikuti oleh Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, beserta jajaran Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Kapolsek jajaran Polres Pekalongan, unsur TNI, BPBD, PMI, Perhutani, Damkar, Satpol PP, hingga puluhan organisasi relawan kebencanaan. Selain apel, kegiatan juga dirangkaikan dengan pengecekan kesiapan personil, kendaraan operasional, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana. Berbagai kendaraan taktis dan kendaraan operasional dari Polres Pekalongan, Kodim 0710 Pekalongan, BPBD, PMI, Damkar, hingga armada backbone Polsek jajaran ditampilkan sebagai bentuk kesiapan menghadapi situasi darurat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh personil, peralatan, dan sistem koordinasi siap digunakan dalam menghadapi potensi bencana selama puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026. Dari Polres Pekalongan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional dan mewujudkan swasembada pangan, Polsek Talang Kelapa melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 3 di lahan kelompok tani berdikari di Kabupaten Banyuasin. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta program pemerintah menuju Indonesia Emas 2045. Penanaman dilakukan di lahan seluas 2 hektar menggunakan bibit jagung pakan varietas Reok 126 dengan estimasi masa panen pada Oktober 2026. Melalui kegiatan ini, Polsek Talang Kelapa menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program pemerintah di sektor pertanian sekaligus memperkuat sinergi antara Polri, instansi terkait, dan masyarakat. Diharapkan hasil panen nantinya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi pangan serta kesejahteraan para petani. Selama kegiatan berlangsung, penanaman jagung berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan kondusif. Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara Polri dan masyarakat dapat memberikan manfaat positif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Dari Polsek Talang, Polres Banyuasin, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Satbinmas Polres Konawe Selatan kembali melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap anggota Saka Bayangkara sebagai upaya membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan peduli terhadap keamanan serta ketertiban masyarakat. Pembinaan anggota Saka Bayangkara dipimpin oleh Kanit Bintipsos Satbinmas Polres Konawe Selatan, Bribka Suryansyah, dengan memberikan materi kepada anggota Saka Bayangkara mengenai 4 materi dasar Krida Saka Bayangkara sebagai bekal dalam menjalankan kegiatan kepramukaan yang berorientasi pada pembinaan karakter dan pengabdian kepada masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Bribka Suryansyah mengajak seluruh anggota Saka Bayangkara untuk menjadi teladan yang baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anggota Saka Bayangkara memiliki peran penting sebagai mitra Polri dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan budaya tertib di tengah masyarakat. Selain peserta juga diberikan imbauan agar segera melapor setiap kejadian maupun kondisi yang berpotensi mengganggu keamanan kepada personel kepolisian terdekat atau melalui call center Polri 110 sehingga setiap potensi gangguan Kamtibmas dapat ditangani dengan cepat. Kegiatan pembinaan ini merupakan bagian dari komitmen Satbinmas Polres Konawe Selatan dalam membina generasi muda melalui Saka Bayangkara agar memiliki wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Dari Humas Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, AKBP Hirowo resmi tiba di Kota Langsa untuk melaksanakan rangkaian acara pisah sambut sebagai Kapolres Langsa yang baru, menggantikan AKBP Mugi Prasetyo Habrianto yang selanjutnya mengemban amanah sebagai Wadir Polair Polda Aceh. AKP Mugi Prasetyo Habrianto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh personil Polres Langsa atas dukungan yang diberikan selama dirinya menjabat sebagai Kapolres Langsa sejak serah terima jabatan pada 9 April 2025 lalu. Selain itu, AKBP Mugi mengucapkan selamat datang kepada AKBP Hirowo sebagai Kapolres Langsa yang baru. AKBP Mugi berharap kepemimpinan baru dapat membawa semangat baru serta meningkatkan prestasi dan kinerja Polres Langsa. Sementara itu dalam sambutannya AKBP Hirowo memperkenalkan diri kepada seluruh personil dan tamu undangan. Sebelumnya AKBP Hirowo bertugas sebagai Kapolres Kayulues dan mengaku bangga mendapat amanah untuk memimpin Polres Langsa. AKBP Hirowo juga mengajak seluruh anggota Polres Langsa terus menjaga kekompakan, loyalitas, dan semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Acara pisah sambut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Momentum tersebut menjadi simbol estafet kepemimpinan yang diharapkan mampu memperkuat soliditas internal serta meningkatkan kualitas pelayanan Polres Langsa kepada masyarakat. Dari Polres Langsa, Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.